Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel dan jumpa lagi kita di Bandarmologi Introduction. Kali ini kita bahas broker code atau kode broker yang sebenarnya mungkin jadi pertanyaan apakah masih efektif atau tidak untuk dipelajari sekarang. Tapi kalau jawaban saya masih efektif-efektif aja selama masih bisa dilihat mah. Mau dilihat jam berapa juga nggak jadi masalah. Ya kalaupun misalnya tidak terlalu terpakai dengan kondisi di mana bursa udah menutup data tersebut atau mengurangi ya penglihatan terhadap data tersebut, setidaknya Anda boleh tahu bahwa pernah ada metode se-powerful ini. Ya, ini sendiri metode ini sendiri sebenarnya sudah ada dari lama. Ya, jadi orang-orang yang menggunakan metode bandarmologi klasik itu sudah tahu cara ini dan sampai sekarang masih pakai. Jadi kita langsung coba aja untuk saya akan mulai share dan Anda coba nilai sendiri apakah masih relevan atau tidak. Walaupun faktanya masih. Oke, em, mana ya? Tadi saya belum share. Ya, ini dia. Jadi broker code semua sebagaimana topik kita hari ini, Bandarmologi Introduction mengenalkan Anda pada teknik-teknik atau pola-pola yang diduga sebagai aksi pergerakan market maker atau bandar. Ya, metode ini sudah jelas sesuai namanya, kita ngeliatin kode broker tertentu yang dianggap mendominasi pergerakan harga saham. Dan kalau misalnya me- melihat fakta bahwa di IHSG kita nggak bisa short sell ya, maka penggunaan teknik ini hanya untuk mencari akumulasi alias net volume yang positif. Jadi baik itu asing maupun lokal, ya kepake, yang penting net volumenya jangan minus. Aliran klasik ini sendiri saya yakini masih pakai, karena kalau Anda masih sering ketemu grup atau komunitas atau streaming di tentang saham pokoknya ya dimanapun, yang ngebahas tentang saham itu tuh ada broker ini masuk dan lain-lain, lalu diyakini harga sahamnya naik, berarti mereka sedang pakai cara ini. Ya, sebenarnya sadar nggak sadar kita masih pakai cara ini semua. Ya, cuman ini hari ini lebih difokusin aja. Nah, asumsi dasar daripada teknik ini adalah menganggap bahwa ada broker tertentu yang sedang dipakai oleh bandar. Jadi kalau misalnya broker apa ya? Ya misalnya WH lah gitu ya. Kalau broker WH ini masuk ke saham tertentu, orang akan lihat kayak, wah naik harga sahamnya pas dia masuk. Besok dan besoknya, kalau masih kelihatan si broker WH itu di broker summary, dianggapnya harga saham tersebut sedang dijaga untuk naik terus. Nah itu biasa asumsinya seperti itu. Terus hasil pengamatan terhadap data ini. Ya, pergerakan harganya seragam jika brokernya sama. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya tadi kita tetap dengan permisalan broker WH gitu ya, dia masuk ke saham yang satu sektor, misalnya ke properti semua. Nanti hasilnya pergerakan harganya mirip-mirip, bukan angka harganya ya. Mungkin ada yang tetap di ratusan, ada yang di ribuan, ada yang puluhan ribu. Tapi kalau pas cek di grafik, patternnya mirip-mirip. Nah, ini bisa diasumsikan bahwa ini kerjaan dari broker yang sama yang bikin sampai seperti itu. Dan ini benar-benar pernah terjadi. Cuman sayangnya datanya udah mundur bertahun-tahun, saya udah nggak ketemu broker summary-nya, jadi di sini agak kurang, tapi setidaknya saya bisa jelasin. Terus, kecenderungan harga hanya bergerak jika ada broker tersebut. Biasanya kalau udah kayak begini, pas broker hilang, volumenya tipis. Karena ya yang akumulasi hilang gitu loh. Jadi, ini adalah salah satu hasil pengamatan dari broker code untuk melihat bahwa apakah masih demand-nya atau enggak. Tapi ya kabar baiknya kalau broker hilang, dianggapnya kan tidak distribusi. Pokoknya penuh asumsi lah teknik yang satu ini. Terus, bisa berakhir dengan akumulasi atau distribusi konsisten, tergantung seberapa sering munculnya itu kode broker. Kalau sering muncul ya dianggap konsisten, tinggal jadi akumulasi atau distribusi yang nanti akan dianggap sahamnya jadi bagus atau tidak dari kemunculan broker tersebut. Jadi ya seperti itu tiga hasil pengamatan tadi. Anda bisa ngebayangin sekali ngelihat data kode broker ini, Anda bisa langsung mikirnya kemana-mana. Kayak dia ngumpul di saham ini, dan ini watchlist Anda banyak sekali. Nanti saya akan buka satu datanya di salah satu kode broker aja untuk dijelasin kira-kira cara baca pada metode ini seperti apa. Ini benar-benar metode aliran klasik di mana kami dulu yang menggunakan metode ini atau mulai aware dengan bandarmologi itu ya terbatas sampai situ doang sumber datanya. Jadi nggak bisa ribet-ribet amat ngomongnya ya cuman itu aja. Saya yakin video ini juga nanti endingnya pendek sekali. Yuk kita lanjut. Nah, seperti ini aja.
Jadi saya ambil contoh satu broker kodenya BK, tapi BK itu bukan budak korporat, melainkan kode untuk sekuritas JP Morgan ya. Ya, di sini kita langsung aja sortir dari net volume ya, yang saya tandain dengan kotak yang warna merah. Saya lupa yang tanggal berapa, jadi ya tidak bisa dipakai untuk cari contekan stock pick. Ini langsung aja lihat buat bahan study case aja bahwa pada data yang saya nggak tahu tanggalnya itu, eh, ini broker BK ini pernah net buy besar di saham BRPT, di saham BMRI, dan lalu ada Pewon, Bull, dan Kras ya. Pokoknya sebenarnya banyak di mana aja dia pernah trading. Kita cukup sortir cari yang paling banyak aja net volume-nya, terus cek aja buy average-nya di harga berapa. Habis itu tugas Anda adalah melihat buy average-nya di berapa dan cek dengan grafik apakah tren harga saham tersebut cocok untuk Anda ikuti atau tidak. Jadi hasil akhirnya bukan sebatas ada akumulasi di saham apa, lo hantem, salah. Tapi mencari tahu akumulasi di saham apa aja dan kecocokan Anda untuk mengikutinya. Kalau tidak cocok, ya tidak usah diikutin. Nggak boleh maksa. Karena ingat, ngikutin bandar itu harus pastiin Andanya juga siap. Kalau nggak siap, nggak bisa disiplin ngikutinnya juga, mendingan nggak usah dipaksain. Metode ini memang menuntut seseorang trader untuk patuh gitu sepenuhnya sama yang mereka ikutin. Kalau nggak bisa seperti itu, cara ini tidak cocok. Ya, memang di sini saya nggak tambahin grafiknya karena seperti yang saya bilang saya juga lupa ya tanggal berapa ngambil gambar ini udah lama sebenarnya. Baru videonya baru buat sekarang. Nah, tinggal cek aja dengan by average misalnya di BRPT 1655, BMRI 4969 berarti sekitar 4975 gitu ya. Cek grafiknya. Ini makin turun atau enggak? Kalau misalnya dia net buy sekalipun tapi grafiknya turun berarti kan dia tidak kuat menjaga harga saham tersebut, jangan dibeli. Tapi kalau misalnya harga saham lagi naik dan closing price-nya nggak jauh-jauh dari buy average, itu berarti membutuhkan support, Anda bisa coba ikut. Atau sebaliknya, kalau udah semakin jauh dari buy average-nya ini, grafiknya closing price-nya makin jauh maksud saya, itu Anda bisa putuskan wait and see dulu. Yang penting bertahan di atas buy average itu, nanti kalau ada koreksi baru ambil. Dan tugasnya sudah selesai. Sesederhana itu. Dan saya lagi ngebayangin, kayaknya habis ini bakal ada lagi yang bilang, broker summary nggak sesederhana itu, bandarmologi itu luas, seluas angkasa, sedalam lautan. Tapi pertanyaan saya balik, ngapain juga dibikin serumit itu? Metode ini sendiri muncul dari kami yang bertahun-tahun lalu dengan keterbatasan teknologi dan jumlah mentor bandarmologi yang sangat sedikit. Jadi pada waktu itu bandarmologi lebih ditolak lagi pada zamannya ya. Jadi kenapa harus ada anggapan bahwa bandarmologi seribet yang sekarang orang anggap? Karena dulu kayak begini aja udah cukup. Namanya juga trading, yang penting kita ketemu metode apa yang terbukti dengan hasil akhir harga sahamnya naik atau tidak dan mendukung untuk trading atau tidak. Selesai dari situ ya udah nggak usah dipikirin lagi. Kalau masih cocok diterusin, kalau enggak ya dilupakan. Kita nggak terlalu peduli dengan walaupun misalnya benar gitu ya monomologi itu sangat luas. Jadi kalau udah selesai udah sell sahamnya udah jadi duit ngapain pusingin lagi, namanya juga trader ya kan. Trader itu kan nggak ada ikatan dengan emiten, nggak ada ikatan dengan apapun, benar-benar cuma ngikutin momentum, momentumnya selesai gua juga udahan, lu gua end gitu kan. Jadi ya, ini salah satu bentuknya yang dipakai untuk pada zaman waktu itu ya, pada masanya untuk mengerti atau melihat data-data saham yang sedang diakumulasi oleh berdasarkan broker tertentu. Jadi ketika kita lihat broker yang ngumpul di sini, ya broker-broker yang kita anggap bantar doang gitu loh, ngumpul di saham apa, beli, ikut, dan udah jadi duit selesai. Semudah itu. Silakan like and dislike sebagai bentuk respon terhadap video ini dan kita ketemu lagi pada video selanjutnya. See you again.